Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ricky Andreas, menjadi moderator dalam forum reflektif sekaligus inspiratif yang bertajuk Meneguhkan Marxisme, Melanjutkan Api Perjuangan Bung Karno, Bertransformasi Menuju Masyarakat Adil dan Makmur. Nah, di forum kali ini tuh ada dua materi. Yang pertama itu ada perjuangan Bung Karno pada era kemerdekaan dan kaitannya dengan Marxisme sebagai ideologi perjuangan. Yang kedua, Marxisme sebagai ideologi perjuangan, apakah masih relevan khususnya di zaman modern hari ini? Nah, sebelumnya untuk membedah materi-materi itu telah hadir tokoh-tokoh yang tidak hanya memahami Marxisme sendiri, tetapi juga menghayatinya dalam praktik perjuangan. Di sini hadir Bapak Emil Muiz sebagai Ketua Umum GPM, lalu ada Bapak Cokro Santoso, Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Besar Dosen Pelopor. Silakan Pak. Lalu yang ketiga ada Bung Eriko Pandu Subogo sebagai Ketua DPP GPM. Nah, sebelum gua ajakan untuk menegakkan kembali fondasi ideologi bangsa ini, ketika Bung Karno berbicara bukan hanya tentang kemerdekaan dari penjajah, tetapi juga tentang kemerdekaan manusia Indonesia dari segala bentuk penindasan, perbelengguan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Mungkin kita hari ini bertanya-tanya apakah Marxisme sendiri masih hidup dalam dunia perjuangan kita? Masih relevankah ideologi itu di tengah digitalisasi, pasar bebas, atau mungkin komersial politik, atau justru kita sedang membutuhkan arah kompas itu? Boleh dimulai dari dari Bapak ini. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa waktu terus berjalan, waktu terus berputar, bahwa terjadi dinamika, ya, atau dinamisme dalam kehidupan manusia. Zaman Bung Karno, Marxisme itu jauh lebih mudah untuk diterapkan, ya, untuk diimplementasikan. Karena saat itu kapitalisme masih lagi kejam-kejamnya, imperialisme juga masih merajalela. Nah, setelah berjalan ya hampir 100 tahun ya sebetulnya, ya, terjadi perubahan-perubahan. Kapitalismenya juga udah mulai takut, mulai sadar, ya, bahwa dia harus memancing rakyat supaya nggak jadi menderita, mas pekerja dan sebagainya, sehingga diharapkan bahwa perjuangan anti pada pengisapan itu jadi hilang karena orang juga ada cukup sejahtera, ya, mereka bisa berpenghasilan cukup. Tapi kita nggak boleh lengah, kita nggak boleh lupa. Kalau kita lihat sekarang, coba, saya masih lihat film tahun-tahun 50-an, 65-an. Mereka anak-anak SD kita yang bersekolah nggak pakai sepatu, ya, yang bajunya juga lusuh, masih banyak itu. Oleh Bung Karno memang dibikin banyak sekolah, SMA juga banyak ditambah, di mana-mana ada, perguruan tinggi juga bermunculan. Supaya apa? Supaya jabatan-jabatan yang ditinggal oleh Belanda itu bisa dipegang oleh kita, ya. Nah, waktu saat itu memang lebih mudah untuk melihat perjuangan dari Marxisme tadi. Nah, tapi yang seperti dikatakan Soekarno, setelah melewati jembatan emas, itu masih ada perjuangan yang jauh lebih berat, perjuangan dalam bangsa sendiri. Sekarang kita lihat anak-anak sekolah udah pakai sepatu, seragamnya lumayan baik, tapi sadar nggak kita berapa banyak hasil bumi yang dikeruk oleh hanya segelintir orang? Ada yang bilang 9 orang, ada yang bilang 33 orang.
Itu luar biasa kekayaannya. Rakyat kita disuruh puas dengan UMR, bisa ngontrak rumah, bisa nyicil sepeda motor, masih bisa nyekolahin anak, dan masih bisa merokok. Kadang-kadang saya juga nggak ngerti itu, dari mana mereka mencukupi. Tapi betul itu masih jauh di bawah standar. Di pihak lain kekayaannya luar biasa. Saya baru dengar juga di Malaysia, kemarin saya ketemu orang Malaysia, UMR di sana tuh 3 kali lipat dari UMR di Indonesia. Harga makanan juga lebih murah. Jadi sebetulnya kita tuh masih jauh dari sederhana, dari sejahtera. Cuma yang dipamerkan sekarang ya karena sekolah udah bisa pakai sepatu, bajunya udah gak lusuh. Katanya sekolah gratis, tapi kenyataannya masih terbayar ini bayar itu. Dan saya baru juga tahu bahwa kalau kita beli solar, kita impor dari luar negeri, itu $540. Sama, Malaysia juga $540 bayarnya. Beli dari Rusia maupun dari mana-mana, dari Timur Tengah. Tapi kenapa di kita dijual 10.000 solar, di Malaysia bisa dijual hanya 6.000? Kemudian kenapa di sini? Kalau saya lihat di Kalimantan Timur itu karena itu basis saya. Karena untuk mengisi solar itu perlu ngantri 2 hari 2 malam, 48 jam baru bisa dapat. Ini ada yang nggak benar. Dan dikhawatirkan ada puluhan triliun setiap tahun yang masuk ke dalam penguasa dan para pengelola tadi. Ya ini tapi mesti selidiki dulu ya. Saya nggak bisa mengatakan itu pasti. Mesti diteliti. Cuma kadang-kadang sulit penelitiannya. Kalau sebagian besar dana tersebut sudah menjadi dana politik, nah itu susah dibongkarnya. Nah jadi kita di GPM ini, ayo kita perjuangan terus marxisme. Jangan silau oleh kesejahteraan yang fata morgana, ya kelihatannya, tapi sungguh masih jauh. Dan yang di atas peduli petualang itu masih luar biasa. Kita harus tetap terus berjuang, bukan lagi melawan kemiskinan sekarang, tapi mencapai masyarakat yang sejahtera, yang sesungguhnya sejahtera. Karena masih banyak juga sih yang nggak sejahtera, masih banyak sekali sebetulnya. Dan melawan mereka para pencoreng, kapitalis yang nggak tahu diri. Ini mungkin pendekatannya jadi beda. Kalau zaman dulu kapitalisnya adalah Belanda, imperialisnya adalah negara Barat, sekarang udah lain kan musuhnya. Mungkin imperialismenya itu ada di Freeport, yang ngeruk gunung kita sampai habis. Nah di situ, ya inilah sedikit aja masalah marxisme saat ini yang dihadapi. Jadi sebelum menyampaikan saya harus menceritakan sedikit gitu ya, karena mungkin di sini banyak yang nggak tahu barisan pelopor itu apa sih. Kecuali mungkin yang orang-orang yang sudah sepuh-sepuh yang kalau Pak Emir bilang sudah karatan gitu ya, itu baru tahu barisan pelopor. Kalau generasi milenial, generasi Z mungkin nggak tahu tentang itu. Jadi barisan pelopor itu awalnya tahun 44 didirikan oleh Bung Karno sebagai ketua umum. Waktu itu tujuannya untuk mempercepat kemerdekaan. Jadi ada 2 fokus dari mereka itu, programnya kader forming dan masa aksi. Yang di sana itu semuanya banyak yang akhirnya menjadi tokoh-tokoh penasihatnya. Ada Otto Iskandar-Dinata, ada Bung Hatta termasuk di sana, RP Suroso dan lain-lain. Memang setelah itu barisan pelopor akhirnya setelah Bung Karno menjadi presiden, ketuanya digantikan Dr. Muardi yang akhirnya hilang diculik oleh pihak komunis tahun 48 dan akhirnya setelah tahun 49 sudah selesai barisan pelopor. Kita generasi putra putri sebenarnya kita masih sering bertemu, tapi kita memang melihat dan tadi Pak Emir juga kita satu visi bahwa Indonesia sudah tidak baik-baik saja. Jadi sejak tahun 2016 kita ada pertemuan dan kita mengangkat kembali Ikatan Keluarga Besar Barisan Pelopor untuk muncul. Dulu ketua harian Barisan Pelopor adalah Pak Sudiro, yang dimana pasti kalau dari GPM senior pasti tahu sekali. Ayah saya adalah Yoyo Cokro Santoso, salah satu
yang diminta waktu itu waktu pembacaan teks proklamasi oleh Pak Sudiro untuk mencari bambu bersama Suhut, yang akhirnya bambu tersebut digunakan sebagai pembacaan teks proklamasi. Jadi salah satu waktu itu program Barisan Pelopor yang akhirnya terwujud, salah satunya kita sebagai IO waktu itu, event organizer untuk berjalannya proklamasi. Jadi kalau kita lihat foto-foto proklamasi yang hampir banyak 1.000 orang itu adalah pasukan Barisan Pelopor, dan kita selalu pakai pin. Jadi kalau kita lihat foto-foto Bung Karno search di Google tahun 45 waktu kabinet pertama itu masih pakai pin Barisan Pelopor gitu. Nah itu juga yang akhirnya ada kaitannya juga dengan GPM sebenarnya Pak, karena waktu tiga fusi itu ingin menyatukan diri dari waktu itu mahasiswa Marhen, mahasiswa Merdeka dan mahasiswa Demokrat waktu itu bertemunya di rumah Pak Sudiro. Makanya kita semua lambangnya banteng semua ini, karena waktu itu Pak Sudiro sebagai Gubernur DKI, waktu itu namanya masih wali kota. Akhirnya kita 2017 akhirnya kita bersatu kembali. Kita juga mengkader juga anak-anak muda, karena kalau Barisan Pelopor kan kalau boleh dibilang yang waktu itu hanya boleh aktif di sana adalah orang-orang yang dulu keluarganya adalah Barisan Pelopor. Tapi kita perlu mengkader anak-anak muda yang tadi juga concernnya Pak Emir juga. Akhirnya kita mengkader underbone-nya kita adalah Gerakan Revolusi Pemuda, disingkat adalah Garuda. Itu kita membina anak-anak muda dari 2017. Alhamdulillah sekarang sekitar ada 300-an kader-kader kita menyebar di daerah Jabodetabek. Dan sekarang saya diangkat oleh ketua umum kita adalah Bapak Tanto Sudiro. Tadi ada salam juga, salam hormat. Pak Tanto Sudiro adalah putra dari Sudiro, adik dari Mas Tarto Sudiro. Lalu wakil ketuanya kami saat ini adalah Ibu Tingke. Ibu Tingke itu adalah cucu Dr. Muardi. Lalu sekjennya adalah saya, putra dari Yoyo Cokro Santoso, salah satu barisan pelopor istimewa. Jadi waktu itu barisan pelopor membentuk ada 100 orang yang dipilih oleh Bung Karno dan dibina. Waktu itu salah satunya ayah saya yang termuda waktu itu, umurnya masih 14 tahun. Jadi dan ayah saya telah menikah. Jadi kalau melihat ini kok masih muda banget, ayahnya dulu ikut revolusi. Karena ayah saya telah menikah dan beda dengan ibu 20 tahun. Jadi teman-teman yang masih muda jangan khawatir kalau belum punya pasangan, mungkin jodohnya belum lahir. Ya. jadi itu yang terjadi. Nah, wakilnya saya, wakil sekjennya kami adalah Bapak Muhammad Hatta. Itu adalah cucu dari Bung Hatta. Itu adalah putra dari Ibu Kemala Hatta. Lalu bendahara Barisan Pelopor ada duduk di sini adalah Berta Gianina. Lalu ketua bidang komunikasi kami adalah namanya Mas Naya. Mas Naya itu adalah cucu dari Jenderal Suprapto, korban G30S. Jenderal Suprapto waktu itu adalah wakil ketua Barisan Pelopor Banyumas. Jadi dan wakilnya dari wakil ketua bidang komunikasi kami adalah Mas Rendro, kami menyebutnya. Beliau adalah cucu dari Suwiryo, tokoh PNI, wali kota pertama DKI. Lalu ada ketua umum bidang ketua bidang hubungan antar lembaga adalah Pak cucunya Pak Suwiryo. Kalau wakil ketua bidang komunikasi itu cucunya dari Pak Sudiro, Itan Sudiro, adik dari Toro Sudiro. Itu. Lalu wakil ketua untuk bidang hubungan antar lembaga itu namanya ada Adit. Mas Adit itu adalah cucu dari Suhut yang mengerek bendera. Dia juga adalah tokoh PNI juga, dulu Barisan Pelopor juga. Anggota kami cukup banyak. Penasehat kami adalah Mas Otis, kami sebutnya Pak Otis. Pak Otis itu adalah cucu dari Otto Iskandar Dinata. Kebetulan Otto Iskandar Dinata juga adalah Barisan Pelopor. Lalu ada Mbak Sukmawati sebagai penasehat kami dari keluarganya Bung Karno. Lalu juga ada Ari Kentus. Ari Kentus adalah putra dari Suhut yang mengerek bendera. Lalu ada juga Mas Boyke, kami menyebutnya adalah cucu dari Dr. Muardi. Dan anggota kami cukup banyak, termasuk dari keluarga Abi Kusno Cokro Suyoso, Panitia 9, itu Barisan Pelopor, dan 2 putra dari Kos Cokroaminoto. Beliau adalah Barisan Pelopor, Anwar Cokroaminoto dengan Harsono Cokroaminoto. Jadi keturunannya juga ada di kami.
Lalu ada keluarga dari Pak Nasution juga. Kemudian Pak Nasution dulu adalah barisan pelopor di wilayah Bandung, jadi cucunya juga ada di tempat kami. Lalu salah satu yang penting untuk Marhen ini, salah satunya adalah Asmara Hadi. Kebetulan Asmara Hadi juga barisan pelopor, putranya Asmara Hadi dan Ratna Juami, putri dari Bung Karno, itu jadi cucu Bung Karno dari jalur Inggit, itu ada di tempat kami juga. Ada namanya Mas Tito yang ada di Bandung, yang sering mengadakan pertemuan di rumahnya Inggit yang sekarang jadi museum Inggit Ganarsi, di Jalan Inggit Ganarsi. Banyak sekali tokoh-tokoh yang ada di sana, dan akhirnya kami menilai bahwa kita harus bertemu lagi, kita harus berkumpul lagi, tapi bukan hanya sekedar cuman ada seperti talk show, acara, tidak. Kita sekarang sudah fokusnya sudah di grassroots. Nggak bisa, karena generasi kami, makanya kakak-kakak saya gitu ya, keluarga Sudiro, keluarga Suhut dan lain-lain, untungnya manggil ayah saya kan Pak Le gitu ya. Untungnya Pak Le itu telah menikah, jadi ada Mas Cokro, ada Bung Cokro yang melanjutkan. Karena saya melihat bahwa generasi kami, generasi milenials ini tidak, menurut kami dari generasi milenials, generasi 98 boleh dikatakan adalah gagal. Karena sudah 20 tahun lebih, malah kayaknya kok lebih parah daripada Orde Baru ya. Saya nggak tahu setuju atau tidak gitu ya. Nah ini yang kami melihat, concern kami. Memang kita ada, boleh dibilang kita tentang Marhenism, tentang Pancasila, itu kan dirubah demikian rupa puluhan tahun, 32 tahun di era Pak Harto sampai detik ini. Dan tidak ada juga yang mendalami tentang itu. Beberapa kali saya jadi pembicara dengan ketua BPIP Pak Yudhian, sorry itu buat saya nggak ada maknanya buat saya, karena nggak ada ke grassroots. Nah, pentingnya Marhenism itu adalah sebenarnya kan di grassroots. Sama yang dilakukan seperti barisan pelopor dulu, perkembangannya mereka kaderisasinya adalah bentuk tular sebutannya. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak orang, satu orang hanya memfasilitasi 5 orang. 5 itu yang digembleng, yang dibikin TOT, train of trainer, yang dikembangkan materi-materi kebangsaan yang dilakukan. Itu yang ayah saya terima saat itu. Dan lebih sulit daripada era ini, era sekarang ya. Karena dulu ayah saya, karena era Jepang waktu itu ada jam malam, mereka harus masuk gorong-gorong dan ke satu rumah, materi ke depannya itu mungkin bukan di rumah yang sama. Dan itu kadang dia hanya dengar suaranya Bung Karno menjelaskan, tapi lampu semua nggak ada. Karena nggak boleh ketahuan saat itu. Nah, bagaimana mereka menghafalnya? Jadi siangnya setelah hari itu, mereka yang anak-anak muda ini ngumpul. Mereka tanya, lu dapat apa ingatnya? Itu baru dikata, gue ingetnya ini nih, gue ingetnya ini. Akhirnya dikumpulkan itu kekuatan yang dahulu. Sumpah Pemuda kan juga sama, dulu nggak ada WA group kan, tapi mereka bisa berkumpul. Dan dulu mereka itu tidak digaji. Problemnya sekarang, saya sering sekali geleng-geleng acara nasionalisme, tapi mereka nggak mau datang kalau nggak dapat transport, nggak dapat makan. Saya kenal sekali Pak Tetri, saya manggilnya SK Trimurti, saya selalu dipangku-pangku sama beliau dulu. Dia bilang apa? Aku dulu diminta sama Bapak, sama Bung Karno menyebarkan proklamasi di luar kota. Siap. Pas sudah sampai, dulu manggilnya sepur gitu ya, sudah di depan sepur, duitnya mana gitu. Nggak dikasih, Bung Karno juga nggak punya duit, tapi mereka mau berjuang bersama-sama. Termasuk ayah saya juga dekat dengan Om Johannes Remena saat itu. Om Jo juga waktu itu bilang juga bahwa dulu di Ambon segala macam kalau mau ke Jakarta mereka patungan gitu ya. Kalau zaman kita bilangnya Patimura bersatu gitu, seribuan bersatu, mereka kolekan siapa yang mau berangkat ke Jakarta, ayo. Nggak ada, mereka itu bersama-sama. Ini yang hilang di generasi kita. Dan konsep Marhenism itu sebenarnya kita nggak mungkin bisa minta kita mencari satu tokoh yang bagus, dia bisa merubah Indonesia. No. Makanya kenapa Bung Karno bilang Marhenism itu harus dari bawah. Karena pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Jangan dibalik. Jangan kita meminta punya pemimpin yang bagus biar bisa merubah rakyatnya. No. Marhenism itu adalah kita di radikalisme yang positif pastinya, tapi di bawah.
baru kita dapat pemimpin yang baik. Contoh misalnya, kita parkir di Alfamart atau Indomaret. Parkir misalnya kan gratis ya sekarang. Kalau dulu mungkin kita kasih 1.000-2.000. Tapi kadang kan ngamuk, apalagi kalau itu mampu, minta 50.000. Betul ya? Itu aja tuh korupsi. Mungkin nggak kalau rakyatnya korupsi kita dapat pemimpin yang tidak korupsi? Nggak mungkin. Makanya kenapa Bapak bangsa waktu itu dibilangnya Bung Karno itu kan belusukan. Jadi yang belusukan pertama kali itu bukan Pak Jokowi. Bung Karno sudah belusukan. Makanya waktu Pak Dirman lalu waktu itu Syahrir ketemu sama Tan Malaka bilang ikut saya. Dia bilang coba deh 10%-nya aja kalau kita ke kampung-kampung, kalau ada yang kenal Tan Malaka daripada Soekarno, saya ikut kamu. Buktinya nggak ada. Mereka kenalnya siapa? Soekarno. Karena apa? Dia ke grassroots, dia bicara. Saya berkali-kali saya diangkut apa segala macam. Saat ini kondisi masyarakat sekarang sudah tinggal bilang apa? Bung, saya cuma nyari duit cuma buat besok bisa makan apa. Tapi kita lihat kan kepemimpinan sekarang, kita lihat di sosial media. Saya juga sangat marah sebagai salah satu putra dari yang juga memerdekakan bangsa ini. Saya sangat marah waktu itu putra putri perintis kemerdekaan, Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional. Kok nggak ada yang bergerak? Waktu MK misalnya di utak-atik. Di mana? Makanya saya selalu menjadi pembicara dari 2012 dan saya statement setelah 02 terpilih, Gibran terpilih, saya bilang saya stop jadi pembicara di kementerian. Itu sikap. Karena apa? Kita melihat Pancasila waktu 1 Juni Bung Karno berpidato, dia bilang apa? Jika Ki Bagus Hadikusumo mangkat, jangan serta-merta keturunan yang menjadi pemimpin di Republik Indonesia ini yang akan kita dirikan. Kita tidak menghendaki kepemimpinan monarki di dalam kepemimpinan negara kita. Berarti kan gak ada yang baca itu pidato Bung Karno. Padahal sebentar lagi kita akan ada hari lahir Pancasila ya. Makanya itu dia. Termasuk misalnya Hari Kartini. Saya berapa kali Hari Kartini saya diundang jadi narasumber. Saya bilang pada upload nggak di sosial media selamat Hari Kartini, pada pakai kebaya, pada pakai. Tapi waktu saya tanya berapa persen yang hadir di sini yang pernah baca Habis Gelap Terbitlah Terang, nggak ada. Jadi buat saya kalau pembicaraan cuma talk show, seminar, sudahlah lupakan. Malah sekarang kementerian cuma buat kuota doang kok. Iya, biar duitnya keluar. So, yang saya lihat dari Pak Emir bagus sekali. Pendidikan harus dimulai, kaderisasi harus dimulai. Saya juga sudah bilang sama Bung Eriko juga, saya siap sedia untuk diminta untuk menjadi pelatih atau misalnya untuk ada nanti kurikulum yang berlaku. Karena ini penting. Kita harus mulai di grassroots, kita harus bersama-sama. Bung Karno juga tidak bisa jalan sendirian. Makanya waktu itu Bung Karno juga memerlukan orang-orang seperti Haji Agus Salim, di mana dia kelompok Islam gitu ya, lebih kuat. Dia perlu Hatta yang punya dana di luar negeri, teman-temannya sudah Nehru, Gandhi dan lain-lain. Bung Karno tidak bisa jalan sendirian. Sama Pak Emir juga nggak bisa jalan sendirian. Kita tidak bisa mengandalkan hanya one man show, nggak bisa. Kita harus bersama-sama. Karena kami melihat bahwa perperangan kami ke depan ini adalah dia oligarki. Yang disebut oleh Bung Karno itu neo-kolonialisme dan neo-imperialisme sudah terjadi. Di mana kita mau berjuang? Tapi memang kita harus ingat juga berjuang itu. Saya selalu bilang beberapa organisasi-organisasi yang kenal dengan ayah saya, Mastrip, TP, Tentara Pelajar segala macam. Generasi 3-nya kadang-kadang sudah nggak mau ikut. Karena kalau ngobrol sama saya, ya Mas, ya cuman pertemuannya makan-makan doang, mengenang masa lalu. Kan itu yang banyak terjadi kan. Kita Barisan Pelopor sudah 81 tahun ini. Kita hampir seumur ya, Pak Emir ya. 78 sama 81 tahun kami.
Tapi memang itu yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Gak bisa kita sekarang hanya melihat realita, kita hanya dilihat sosmed, ya pembinaan generasi mudanya aja seperti itu. Nah, kita harus berjalan bersama-sama. Marhenism itu harus diangkat kembali, karena memang ada kalau kita dulu di era Orde Baru, saya waktu itu juga masih kecil gitu ya, waktu ada Orde Baru, ada kata Marhen aja semua mundur ya. Malah ada konteks di zaman Orde Baru dibilang Marhenism itu, Marhen itu singkatannya dari Marx, Engels dan Hegel. Dibuat seperti itu, bahwa Pak Marhen yang kita tahu di Jawa Barat makamnya itu bohongan gitu. Tapi itulah yang terjadi. Nah, tapi penting juga buat kita adalah sejahtera. Karena saya bilang organisasi tanpa kesejahteraan nggak mungkin, nggak akan bisa fokus di sana. Karena apa? Apalagi generasi sekarang, generasinya Bung Eriko, generasinya kami. Oke, kita nasionalisme, tapi di rumah perut makan apa? Nah, saya senang sekali tadi GMP bisa ada UMKM dan lain-lain. Ini sudah bergerak. Dan saya melihat bahwa program-programnya dari generasi muda, dari Mas Eriko juga bagus sekali ke depannya. Jadi terus bergerak, jangan pernah berhenti. Karena saya melihat bahwa api Marhenism itu harus ada di jiwa, jangan abunya. Terima kasih. Mungkin bersama Bung Eriko. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Nah, ini pada lemes semua, ini kita biar santai lah ya. Ya Pak Ketum ya, izin kita biar santai. Mereka. Kalau menanggapi situasi hari ini ya, terkait dengan permasalahan Indonesia bangsa kita, saya rasa memang sangat miris dan sedih gitu ya melihat. Yang saya sebut Mas Gibran lah inisialnya gitu ya. Mas Gibran ini gua langsung berdengung ya. Ini berarti tanda perlawanan. Gak usah dibahas, Ya, jadi harapan saya ini Mas Gibran sebagai inisial tadi itu bisa mampu mewakilkan aspirasi kita sebagai anak muda. Tetapi ternyata dijadikannya Mas Gibran sebagai wakil presiden itu hanya melegitimasi bahwa hari ini kalau kalian ingin menjadi penguasa, jadilah anak penguasa. Itu ya situasi yang hari ini terjadi. Yang kedua, terkait dengan permasalahan ekonomi. Terkait ekonomi ya. Hari ini situasi Indonesia ini sangat carut marut menurut saya. Khususnya adalah gini, di dalam pembagian stratifikasi sosial itu kan ada kelas bawah, kelas tengah, dan kelas atas ya. Kalau di dalam teori stratifikasi sosial atau pembagian diferensiasi sosial. Tetapi ini yang apes ini orang-orang kelas tengah. Dengan situasi hari ini, terus yang mau sekolah bisa cepat untuk sekolah. Kan itu cepat. Karena memang dunia bergerak sangat cepat hari ini. Ini Indonesia nggak maju, mundur. Situasinya berbahaya kan? Iya. Ya kan, makan siang gratis gitu kan. Lah, makan pagi sama sore kan harus sendiri. Puasa, ya kan, berarti kita sehari makan sekali. Terus stunting kira-kira bisa selesai nggak? Ya kan? Nah, ini juga ini jadi lucu gitu loh. Terus masyarakat diajak berjoget ria gitu kan, melupakan segala permasalahannya gitu kan. Ayo kita joget gemoy, oke gas gitu kan. Ya kan? Yang oke mereka, ya kan? Yang ngegas juga mereka, kita yang digas sebetulnya. Itu yang jadi problem bersama gitu loh, bahwa Hidup kejar. bahwa memang oke, di situ ada peperangan bahwa memang kemarin pemilu kemarin saya melihat memang ini adalah perang untuk menentukan nasib bangsa. Apakah masyarakat Indonesia dan Indonesia itu sendiri mau diajak maju atau mau stagnan? Ternyata sikap masyarakat kita stagnan aja, nggak apa-apa, yang penting oke gas. Nah, itu yang jadi problem kan. Nah, ini terakhir dari saya punya pandangan buat teman-teman semua bahwa
ayo mari kita bersama kembali lagi kepada akar kita, kembali lagi kepada rumput, karena sejatinya para banteng itu adalah merumput. Mari kita merumput semua, kita lihat situasi apa dan fenomena sosial apa yang ada di bawah. Tolong sampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat, dan kami butuh tenaga-tenaga, teman-teman, anak-anak muda yang ada di seluruh Sabang sampai Merauke untuk bergabung di Gerakan Pemuda Marhaenis sebagai corong perubahan ke depan. Semangat! Mereka! Terima kasih. Baik, terima kasih dari Bung Eriko Sumbogo. Nah, mungkin dari fakta-fakta opini dan masalah yang sudah disampaikan dari Bapak Henry Mois sama Bapak Cokro Santoso dan Bung Eriko, begitu banyak masalah yang terjadi sekarang itu nggak sebanding sama yang dulu udah pernah terjadi, apalagi di waktu Bung Karno lagi jaya-jayanya. Nah, mungkin dari masalah-masalah itu solusinya adalah ya Marhaenisme ini sangat relevan dan sangat dibutuhkan, apalagi dengan SDM ya kita ini, apalagi kalau kita mau bergerak, mau cepat itu harus ada uang kayak kata Bapak Cokro Santoso tadi. Nah, mungkin itu aja yang mau kita sampaikan juga. Habis ini kita ada foto bersama, mungkin diiringi musik dari kakak-kakak. Tapi bukan oke gas kan musiknya. Mungkin berkaitan. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan dong untuk talk show kita. Jadi dari sekian banyak informasi yang kita dapat dari talk show yang singkat ini, kita mau meminta respon dari semua hadirin yang ada di tempat ini saat ini. Nah, siapa kira-kira yang ingin bertanya kepada para narasumber kita, boleh angkat tangan, atau yang ingin memberikan pernyataan atau statement dari talk show yang singkat ini, boleh. Mau ke sana dulu apa ke sini dulu? Yang ini dulu katanya, Pak. Oke, yang pertama Ibu, namanya siapa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ibu Eko Yuliani dari Bendahara Tanjung Priok, Jakarta Utara. Marhaen, Jakarta Utara. Yang saya dengar dari bapak-bapak, mungkin saya orang awam, yang saya dengar dari bapak-bapak, Marhaen itu harus turun ke bawah karena pemuda-pemuda banyaknya tawuran, Pak, daripada belajar. Udah itu kebanyakan kalau sembako perebutan. Jadi kita sebagai Marhaen supaya turun ke bawah bahwa yang dilakukan itu tidak baik dan tidak benar. Itu salah satu yang saya dapat, karena kebanyakan khusus di Jakarta Utara namanya lowongan pekerjaan itu kurang sama sekali. Kenapa kurang? Ada Jakarta Internasional di Jakarta Utara, termasuk di Kecamatan Tanjung Priok. Kenapa diambil karyawannya dari daerah lain, sedangkan di kita ini banyak pengangguran? Bagaimana di daerah kita nggak ada banyak yang jual narkoba kalau mereka tidak dikasih pekerjaan? Bisa tukeran, Pak, tapi susah, Pak, risikonya. Yang kedua, kalau bisa Marhaen itu, Pak, saya maaf, bukannya saya juga ingin ngasih tahu ke bapak-bapak, saya juga orang bodoh dan orang-orang yang perlu pengetahuan juga. Kebanyakan pejabat-pejabat lihatnya cuma dari atas, dari bawah nggak lihat. Udah bagi sembako kelar. Sembako itu diterima oleh masyarakat apa nggak tahu. Yang kedua, pendidikan juga, Pak. Pendidikan dari zamannya pendidikan dari SMA, SD, SMP, mereka yang masuknya tahap masuknya susah, Pak. Zamannya pakai umur lah, zamannya pakai ini. Bagaimana kita mau pinter, Pak? Kalau pendidikan aja masuk sekolahnya susah. Ini keluhan ibu-ibu yang saya dengar dari masyarakat, khususnya Jakarta Utara. Terima kasih, Pak, itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Itu mungkin nanti Pak Eriko ya. Tapi secara umum saya katakan memang kita bisa sampai pada menyadarkan atau memperkenalkan Marhaenisme pada masyarakat. Bahwa kalau di dalamnya itu kita mulai juga sisipkan yang tertib, ketenangan, ketertiban, keteraturan bisa dilakukan. Tapi yang masukan yang sangat berharga buat dari saya, dari Ibu buat saya, itu soal tenaga kerja. Kesempatan banyak diberikan ke daerah lain. Kan gubernur kita, gubernurnya orang Marhaenis juga nih.
Ya, coba tulis surat lah ke gubernur. Mungkin DPD DKI atau ya DPC Jakarta Utara, coba tulis surat ke Pak Pramono. Tangan kanan sekretarisnya Pak Emir juga namanya, Emir Kresna. Lewat dia, ceritakan supaya diatur. Itu yang memang sering terjadi tuh. Tapi kebetulan juga saya sih juga anak Jakarta, lahir sampai sekarang juga di Jakarta. Anak-anak Priok mah badung-badung, Bu. Jakarta Utara tawurannya ya. Jadi nerima pegawai juga takut-takut gitu. Iya, udah gitu. Oke, Bapak Emir, thank you untuk memberi tanggapan. Waktu maksimal 1 menit, silakan. Ada yang lain? Oke, mungkin tambahan dari saya tadi udah bagus banget dari Pak Emir. Kita perlu ingat bahwa dulu waktu kita setelah merdeka, Bung Karno dan Bung Hatta pertama kali kabinetnya yang dilakukan adalah apa? Salah satunya program yang terpenting menghapuskan untuk yang tidak bisa membaca atau menulis, betul ya? Karena waktu itu yang mendapatkan pendidikan kan enggak orang-orang tertentu saja. Kenapa dilakukan itu? Bung Hatta sempat mengatakan, Bung Karno juga mengatakan, bangsa Indonesia generasi setelah kami harus melek politik. Kalau enggak, kalian akan dibohongi, dibodohi oleh orang-orang politik. Terjadi nggak saat ini? Jadi termasuk juga pabrik-pabrik. Saya ke grassroots, mereka bilang, Bung Cokro, gimana kita pabrik aja sekarang ada brokernya, mesti bayar dulu, potong 1 bulan, betul nggak? Siapa yang sering ke grassroots, ke pabrik-pabrik? Nah, buruh pabrik. Yang terjadi demikian, termasuk yang tadi Ibu sampaikan. Jadi ini tugasnya Mas Eriko nih, untuk bisa mengkader juga anak-anak muda di sana. Kalau perlu nanti saya juga datang membantu untuk di Tanjung Priok. Saya sangat welcome untuk bisa ke sana, karena kakak angkat istri saya, Berta, juga ada di Tanjung Priok juga. Wilayah Tanjung Priok, dia sering main di Tanjung Priok juga, wilayah Tanjung Priok. Jadi memang itu penting, apalagi mereka, saya menilai anak-anak muda itu tawuran itu karena mereka tidak ada hobi yang menurut mereka penting untuk ke depan. Memang sengaja. Makanya Bung Karno bilang apa? Kita tuh tidak miskin, tapi kita dimiskinkan oleh sistem. Ya, benar. Nah, sistemnya yang harus kita rubah. Anak-anak muda khususnya di Tanjung Priok juga harus melek politik. Jadi dia tahu kedepannya dia mau jadi apa, karena kita dibatasi kok, gitu. Untuk cita-cita kedepannya aja dibatasi. Lu kalau nggak punya duit, ya lu nanti paling jadi buruh pabrik lah, lu nggak bisa jadi direktur, kan gitu. Salah satu dari pendidikan. Jadi kedepannya tugasnya Mas Eriko juga, nanti saya juga akan bantu juga bersama-sama dengan Mas Eriko. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Cokro. Baik, kita akan ada satu statement atau pertanyaan kembali. Mohon untuk memberikan pertanyaan, kita kasih waktu maksimal 1 menit dan jawaban dari narasumber juga 1 menit. Untuk Bapak silakan nama dan perkenalan terlebih dahulu, lalu kemudian dengan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Nugroho dari GPM DPC Jakarta Barat atas undangannya untuk Disnatalis GPM yang ke-78. Di mana saya meyakini kehadiran kita semua di sini bukan hanya untuk bernostalgia terhadap ideologi Bung Karno. Kita hadir di sini sebagai anak. Tadi Pak Emir, Bung Cokro, dan Bung Eriko menyatakan bahwa Marxisme itu harus tetap hidup sampai sekarang. Tapi banyak masyarakat sekarang mengenal Marxisme itu hanya barang usang. Sesuai dengan tema dari talkshow itu adalah transformasi Marxisme di masa sekarang. Nilai dasar Marxisme itu apa? Tadi barusan disampaikan sama Bung Cokro bahwa kita itu bukan miskin, tapi dimiskinkan oleh sistem. Itu yang ditemukan oleh Bung Karno di saat bertemu sama Pak Marhen. Karena Pak Marhen itu punya alat, ya kan, punya sawah, punya bibit. Apa relevansinya dengan yang sekarang? Apakah anak-anak muda dituntut jadi petani? Tidak. Tapi ruh pemikiran Bung Karno yang harus tetap hidup sampai sekarang. Apa itu? Semangat kemandirian ekonomi.
Apakah kita punya? Punya. Tadi disebutkan sama Bung Eriko, anak muda sekarang punya apa? Laptop, internet. Bisa itu jadi kemandirian ekonomi. Kita jangan menjadi anak-anak muda yang cengeng. Kita hadir di sini, Pak Emir yang masih sabar untuk membimbing kita semua, maka sepakat sekolah ideologi harus segera dihidupkan. Satu hal yang jadi catatan, saya berkali-kali masuk dalam forum diskusi. Marxisme itu akhirnya dari pemikiran Marxisme itu Bung Karno melahirkan Pancasila di 1 Juni yang besok mau kita peringati. Sebentar Mas, apa yang terjadi? Saya bertanya selama waktu itu teman-teman mahasiswa, teman-teman pemuda, apakah kalian hafal Pancasila? Hafal. Saya kasih pertanyaan kedua, Pancasila ada berapa butir? Hampir semuanya menjawab 5. Itulah kesedihan kita bahwa ajaran Bung Karno sudah hilang setelah adanya desoekarnoisasi pasca tragedi 65. Kita tidak lagi mengenal batang tubuh Pancasila, di mana Bung Karno mengharapkan kita menjalankan Pancasila itu sampai ke tingkat sendi-sendi kehidupan di bawah. Kita tidak mengenal 36 butir Pancasila, bahkan setelah dirubah menjadi 45 butir Pancasila. Gak ada yang tahu. Maka solusi dari sekolah ideologi yang diteruskan sama Pak Emir, Bung Cokro, Bung Eriko, saya mohon untuk disegerakan dan panggil para senior-senior kita, para putra-putri ideologis Bung Karno untuk mengisi dan mencerahkan. Karena apa? Kita sepintar-pintarnya kita, jika tidak punya ideologi, maka kita akan maju ke dalam ruang yang hampa. Tidak ada pijakan. Orang bicaranya langkah 1 sampai langkah 1000, tapi tidak pernah bicara langkah 0. Langkah 0 itu apa? Fondasi pemikiran kita, fondasi gerak kita. Saya harapkan kapan itu sekolah ideologi ada, ideologi Bung Karno harus tetap hidup. Karena apa? Ideologi Bung Karno tetap relevan sampai sekarang. Relevannya di mana? Ruh semangat kemandirian ekonomi itu ada sampai sekarang. Bung Karno menciptakan pola pembangunan nasional yang semesta berencana, itu pemikiran beliau, dan itu harus kita laksanakan. Terima kasih. Bila tinggal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Oke, terima kasih. Karena keterbatasan waktu mungkin menjawabnya cukup satu. Mas Joko atau Mas Eri, persis tepat sekali yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa mesti ada transformasi, ya. Itu harus kita pikirkan matang-matang, nggak bisa di sesaat, mesti ada. Sebab salah-salah kejebak bisa misleading dan salah pengertian. Salah-salah ideologi kita malah yang dibengkokkan. Itu mesti hati-hati sekali, ya. Nah, mungkin Mas Joko dan Mas Eri bisa nambahin secara singkat. Oke, dari saya mungkin menambahkannya gini. Kita harus ingat Marxisme itu di-create oleh Bung Karno. Itu kan sebenarnya dari pisau bedaknya Bung Karno atas proletar di era Eropa waktu itu, generasinya mereka saat itu. Dan mereka melihat bahwa Bung Karno melihat proletar itu kan kebanyakan buruh di Eropa waktu itu, di Prancis segala macam. Mereka itu nggak punya alat, mereka cuma punya tangan dan kaki untuk menjadi buruh. Di Indonesia ada yang lebih parah lagi. Kalau menurut pemikiran Bung Karno, bahasa kita sekarang gitu ya, mereka punya alat, mereka punya kemampuan melakukan sesuatu untuk kehidupan sehari-hari dia dengan alat tersebut. Contohnya bukan petani juga, bukan nelayan juga. Contohnya apa? Misalnya tukang mie ayam gerobak coklat aja. Kita tiap lewat pasti ada kan? Dia punya alat, dia ada gas, dia bisa bikin bakmi lebih enak menurut saya daripada bakmi Gajah Mada menurut saya, gitu ya. Yang harganya cuma 10.000 gitu, dia lebih enak. Tapi dia nggak bisa beli apa, dia nggak bisa punya rumah di Pondok Indah. Itu Marxis. Makanya kenapa Bung Karno memperjuangkan itu. Nah, saya melihat bahwa yang Bapak bilang betul, yang Pak Emir bilang juga betul, harus segera dibentuk
untuk ada kursus politik di GPR. Itu penting. Seperti Kecok Tulang. 1, mengajarkan TOT kepada 5 saja. Itu saja. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bung Gagro. Dan terima kasih para narasumber yang luar biasa. Ini adalah rangkaian acara dari talk show yang memberikan informasi yang informatif. Betul sekali. Tentu saja ini adalah kesempatan kita semua ya kita. Betul, dan edukatif sekali. Thank you ya. Kepada Bapak Emir Muiz, mohon untuk tetap berada di atas panggung, Bapak. Oke, karena kita akan mengikuti rangkaian acara berikutnya. Betul Jadi sekali. tetap stay di sini. Thank you untuk moderator kita Bung Riki. Bung Riki, Luar terima biasa, kasih. tepuk tangan dong semuanya. Bung Riki. Terima kasih. Luar biasa Bung Riki, sekali. ini Tetap mau terus salaman